Nanti insya Allah ada jodoh terbaik buat Pak Deddy. Ya, Indonesia tuh nggak butuh 1000 Rocky Gerung pun nggak. Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak menuntut balasan sebab ia lahir dari hati, bukan dari harapan. Di tengah dunia yang sibuk saling menghakimi, menjadi baik adalah bentuk perlawanan paling lembut. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan video curhatnya emak-emak kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, dan saya akan menontonnya di sini bersama kalian. Seperti apa curhatannya? Kita tonton bersama. Let's go. Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak menuntut balasan sebab ia lahir dari hati, bukan dari harapan. Di tengah dunia yang sibuk saling menghakimi, menjadi baik adalah bentuk perlawanan paling lembut. Indonesia sekarang lagi demam Kang Deddy. Semua apapun gerakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi sebuah fenomenal yang sangat viral dan menjadi sebuah demam publik ya, sampai ke mancanegara, termasuk saya sendiri. Saya yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, tapi saya sendiri benar-benar terhipnotis, terpesona oleh semua apa yang dilakukan oleh sosok putra Indonesia yang luar biasa saat ini. Jadi sebenarnya kenapa semua orang sekarang menggilai sampai demam, termasuk saya sendiri. Saya ngefans banget dari negeri Formosa, yang saya tuh bukan pendukungnya, karena saya ya mendukung secara naluri saya, kemanusiaan saya pernah merasakan jadi warga Indonesia yang begitu lama saya menunggu, memimpikan kayak apa ya ngerasain hidup makmur di Indonesia, punya pemimpin yang adil, punya hukum yang tegak lurus, ada manusia dimanusiakan. Kok baru sekarang itu sepertinya simbol itu, mimpi itu mampu membangkitkan mimpi-mimpi rakyat kecil. Untuk pribadi saya sudah mengalaminya. Apa itu sebuah pemerintahan yang memanusiakan manusia, yang seperti hari ini sedang diimpikan oleh rakyat Indonesia dan sedang akan dilaksanakan, dicita-citakan oleh seorang sosok putra bangsa Indonesia yang terlahir dari sebuah kesederhanaan, yang dia pernah merasakan perihnya menjadi orang kecil. Ya itulah sesungguhnya apa yang terjadi viral dan fenomenal untuk masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu. Karena apa? Sudah begitu muaknya jadi rakyat kecil di Indonesia. Ya, semuanya hanya kita melihat yang disajikan oleh pemimpin-pemimpin yang cuman bisanya teori-teori tapi prakteknya nggak ada. Termasuk saya kemarin pulang kampung, muak banget saya, ya Allah gitu. Di kampung saya itu penghasil devisa negara yang sangat luar biasa. Saya itu dari Lampung, kota Lampung, tapi dari zaman ke zaman, dari dulu itu nggak ada perubahan. Apalagi sekarang jalanan makin parah, makin berlubang pada jadi kolam. Dengan kemajuan medsos, ibaratnya sekarang pejabat mukanya udah nggak punya malu lagi, diupload, diviralkan lewat TV, lewat medsos, itu nggak tergerai malu, rasa tanggung jawab sebagai pejabat daerahnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kita itu sebenarnya kenapa terjadi fenomena yang sekarang lagi gila luar biasa, demam Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu wujud rasa muak banget, udah muak banget jadi rakyat kecil, menunggu kinerja para pemimpin, pejabat daerah, gubernur, bupati dan lainnya itu bergerak gitu, mendengarkan suara rakyat. Ini nggak ada. Jadi begitu ada sosok yang seperti Kang Deddy Mulyadi, saya sendiri pribadi dari luar negeri, saya tuh udah menikmati apa yang sekarang mau dimimpikan, bercita-citakan Kang Deddy Mulyadi itu saya udah nikmati. Makanya saya support banget, ngedoa banget untuk satu gubernur ini yang semoga ini kiriman dari Allah ya, dengan wujud seorang Kang Deddy Mulyadi mengawali dari Gubernur Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk para gubernur-gubernur lain, untuk para pemimpin daerah lain. Dengarkan, jadi tanggap sedikit kalian, para pejabat di Indonesia, para gubernur daerah, bupati. Jadi inilah yang sekarang sedang terjadi, demam Deddy Mulyadi itu, demam Kang Deddy Mulyadi itu adalah rakyat sudah menunjukkan gue muak banget, muak. Itu loh yang terjadi sebenarnya. Gue aja dari sini, kalau gue pribadi gue udah ngerasain ya keadilan yang gue terima dari negara gue. Dan kenapa gue support banget, karena yang gue rasain itu semuanya ada di misi-misi Kang Deddy ya. Jadi dia itu benar-benar misinya, kalau menurut saya itu kalau benar terwujud, cita-cita dia baru ada gubernur
seumur saya sudah hidup di atas bumi ini 55 tahun, saya baru ngeliatin sosok gubernur lahir dia dengan tujuan misi ingin memanusiakan manusia, benar-benar berpihak sekali dengan rakyat kecil. Dan itu siapa yang bilang dia seorang pencitraan, itu matamu buta, kupingmu tuli, karena dia sudah banyak sekali melakukan sebuah tindakan dan gebrakan yang nyata, ya. Apalagi ada sosok itu, siapa komentator yang berani ngomong katanya itu Deddy Mulyadi itu otak dangkal, misi dangkal, apa dangkal. Sudahlah, Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti yang pintar bicara itu dangkal dongkol. Itu hanya dia bisa teori. Coba dia kalau memang ini, kalau dia benar-benar hari ini jadi Deddy Mulyadi, belum tentu dia bisa mampu. Orang bicara tuh gampang, tapi prakteknya, teorinya mana? Cuman sekedar teori itu mudah. Ya, jadi pesan saya benar-benar ngefan banget dari Negeri Formosa. Saya ngefan banget, saya berdoa dan selalu memberi konten-konten saya itu sebuah pesan, dukungan. Saya itu berharap banget, walaupun saya mungkin tidak bisa menikmatin ya, tapi anak cucu saya masih banyak di sana. Jadi saya berharap banget Indonesia ke depan banyak lahir sosok-sosok kayak Kang Deddy Mulyadi, biar apa? Indonesia masyarakatnya bermartabat dan terhormat, baik di negeri sendiri ataupun di mancanegara. Prihatin, miris banget. Dan yang jelas ya, fenomenal yang sedang terjadi, kegilaan apapun yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, demam Deddy Mulyadi itu pesan moral untuk kalian, para pemimpin semua. Rakyat kalian tuh udah muak, udah jijik dengan tontonan-tontonan yang cuma teori-teori dan omong-omong doang. Buktikan, ayo, buat kalian yang gubernur, yang bupati, yang masih punya naluri, punya nurani, tiru, contohin Kang Deddy. Ayo, bangkit semuanya. Ayo, para gubernur lain menyusul. Buktikan, masih banyak Deddy Mulyadi yang lain di seluruh Nusantara. Ayo bangun, ayo ikutin Kang Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, saya ngefan banget ya. Saya berharap sebelum saya meninggal, saya ingin ngeliatin Indonesia tuh menjadi seperti Taiwan kayak gini, negara yang adil, makmur, memanusiakan manusia ya. Semoga doa saya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga ya. Yuk, untuk warga Jawa Barat, selamat. Anda ke depan dengan di tangan Kang Deddy Mulyadi, insya Allah Anda akan menjadi warga Jawa Barat yang terhormat dan punya martabat. Pesan buat yang gubernur yang lain, cepat menyusul. Malu. Salam dari Negeri Formosa, dari putra NKRI yang menunggu kemajuan, yang sampai kecewa dan tidak percaya lagi. Dapatkah negeriku seperti negeri yang saya pinjak hari ini? Semoga harapan saya di tangan Kang Deddy Mulyadi, dengan kemunculan Kang Deddy Mulyadi, semoga membawa nama harum bangsaku Indonesia dan menjadi pelopor gubernur-gubernur lain segera mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, salam dari Negeri Formosa. Saya ucapkan dari Negeri Formosa, selamat untuk seluruh masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Selamat di atas kepemimpinan Bapak Gubernur Jawa Barat yang sangat luar biasa. Benar-benar kinerjanya sangat-sangat luar biasa. Saya dari Negeri Formosa, saya mendukung. Saya memberikan sedikit pesan untuk seluruh warga Jawa Barat yang menonton video saya ini. Tolong jaga gubernur Anda. Jangan dengarkan, biarpun gubernur Anda dibilang otak dangkal, pemikiran dangkal sama seorang komentator apa itu oleh Rocky Gerung. Ya, Indonesia tuh nggak butuh 1000 Rocky Gerung pun nggak. Indonesia butuh satu ataupun seberapa gelintir sosok seperti gubernur Jawa Barat. Indonesia bila mana ada 1, 2, 3 bahkan 10 gubernur seperti Jawa Barat, Indonesia pasti akan menuju Indonesia maju dan Indonesia yang punya martabat dan terhormat di mata dunia. Jadi khususnya untuk Jawa Barat, tolong jaga dengan baik, bersatu kalian untuk mendukung semua kinerja gubernur Anda. Karena ya itulah curhatan-curhatan dari emak-emak ya, bahkan ada yang dari Negeri Formosa ya. Dan bagaimana menurut kalian? Sekali dari Negeri Formosa, karena silahkan komen di kolom komentar ya. Akan mewujudkan mimpi. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya tinggal di negara luar negeri yang begitu maju, terusnya Taiwan. Jadi inilah itu akan emak-emak yang sangat memanusiakan
Ya memang sangat betul sekali ya KDM ini menjadi memang sangat betul. Program-programnya seperti yang terjadi yang sudah saya nikmatin di negeri Taiwan ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya, dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye. Karena dia pernah merasakan bagaimana menjadi orang kecil. Karena itu pesan saya dari negeri Formosa, ayo kalian khususnya warga Jawa Barat bergandeng tangan erat, dukung semua kinerja misi gubernur Anda, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, sekali lagi saya mendukung, bahkan kemungkinan kalau Indonesia bisa dipimpin oleh seorang yang seperti KDM Pak Deddy Mulyadi, Indonesia saya yakin lebih maju dari Taiwan, Jepang dan Eropa. Saya yakin itu karena saya belajar dari pengalaman saya tinggal di sini, dan dia mempunyai sebuah ide-ide gagasan yang bertujuan sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia. Bila seorang pemimpin sudah mempunyai cita-cita luhur untuk memanusiakan manusia, insya Allah niat mulianya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa. Saya dukung kinerjanya Bapak Deddy Mulyadi dari negeri Formosa. Assalamualaikum, salam dari putri NKRI yang sudah tidak lagi bisa kembali ke tanah airnya untuk menjadi warga negara Indonesia karena nasib saya di sini. Saya harus hidup di negeri sini. Saya hanya mengirim doa saya dari jauh karena saya masih cinta Indonesia. Assalamualaikum. Pak Deddy, aku mau itu mau ngasih sesuatu sama Pak Deddy ya. Kan laki-laki mah ya digodanya tuh oleh 3 hal: harta, tahta, dan wanita. Nah, harta kan sudah ya, dan kalau menurut aku mah atau menurut kasat mata mah ya udah lolos lah Kang Deddy teh ya. Pak Deddy, Pak Deddy teh ya banyak harta tapi tidak menjadikan sombong, justru makin banyak berbagi gitu. Jadi makanya sama Allah teh dimudahkan, tambah dimudahkan, pokoknya mungkin lolos lah intinya mah. Yang keduanya tahta. Nah, yang sekarang Pak Deddy teh dikasih tahta ya, menit teulem-eulem ya. Jadi nomor 1 di Jawa Barat. Mudah-mudahan sing amanah ya, kalau melihat pekerjaan dan hasilnya hari ini malah aku mah ya sebagai ibu rumah tangga dan guru TK teh acung jempol lah buat Pak Deddy ya. Kagum pokoknya mah aku mah ya gitu. Dan mudah-mudahan ini teh istiqomah ya Pak Deddy ya, dengan berita yang mengagumkan di setiap hari gitu ya. Tiba-tiba ada ini, pokoknya mah acung jempol aja buat Pak Deddy. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang telah membuat semuanya tuh lewat Pak Deddy gitu. Nah, yang ketiga ini Pak Deddy, mudah-mudahan Pak Deddy juga lolos nih dengan godaan. Biasa kalau sudah punya harta, tahta, biasanya godaannya teh wanita. Dan jarang ya yang selamat dari ujian yang ketiga. Aduh, Pak Deddy aku mah deg-degan, bukan deg-degan apa-apa, khawatir Pak Deddy ya, khawatir Pak Deddy tidak lolos dengan yang ketiga ini. Kan sejarah juga bisa itu ternyata hancurnya seorang laki-laki itu tuh karena wanita. Sepele sih ya, kayak sepele, tapi aduh ya Allah ya Rabbi. Saya mau berdoa mudah-mudahan Pak Deddy lolos dari ujian yang ketiga nanti ya. Pak Deddy aku mah ya gitu aja. Terima kasih karena sudah memberikan angin segar di Jawa Barat. Mudah-mudahan istiqomah dan masyarakatnya sekarang bisa makin ada contoh panutan yang baik bagaimana cara menjadi pribadi di muka bumi ini, menjadi sosok yang bijak dalam memperlakukan orang lain, diri sendiri, orang lain dan juga lingkungan. Jadi belajar banyak. Mudah-mudahan semuanya, ya nggak mesti semuanya sih, pasti ada yang pro dan kontra ya. Tapi Pak Deddy insya Allah mendapat support yang banyak dari masyarakat, apalagi yang sudah melihat pembuktiannya. Ya, Pak Deddy, sing lolos ya. Nih, aku doakan mudah-mudahan sing lolos. Dan mudah-mudahan Pak Deddy ditutup matanya, jangan lihat ke sana kemari. Nanti insya Allah ada jodoh terbaik buat Pak Deddy. Ya. Bagus sih, mami ya. Lamun mami boga duit jika KDM itu penghasilan tina YouTube nya, tina medsos. Coba, jika mami mah jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu naon cuman cuman sebagai aktualisasi aja. Sumber uang mami itu misalnya kayak Pak KDM ya, dari YouTube, dari itu. Mami sebagai kepala sekolah betul-betul hanya sebagai aktualisasi diri gitu loh. Kabayang sekolah butuh, pakai duit ibu.
budak budak di sana anak yatim langsung bayarin ke ibu juga gitu deh mami gawe nanti masa gitu emang seneng mami kayak pak gubernur itu dia kan kayak ada anaknya itu bawa masuk kasih modal buat itu kambing mami amun loba duit gitu sarua juga pak ADM nggak tahu mami kan orangnya royal gitu loh istilah boga duit tek bikin gitu pasti gitu lu orang oke masih kena nyangan duit di kepala sekolah masih nungguan gaji gitu ya istilah nanti mami kalau nggak ini udah kayaknya udah kayak gitu udah yang mudah-mudahan ada jadi gimana gitu ya seneng kak kalau lihat kita bisa ngasih sama orang apalagi mami kaluman ya kamari kakak Somalang ningali kelas ya Allah buat cara itu WC amun mami nambung gaji mbak duit sorangan kudu ya tidak makan pada di gitu terus pakai duit pakai ai teu ngerakeun mah dinasna di bayaran bener dah mami benghar gitu jadi kepala sekolah jigana cuma aktualisasi aja gitu betul-betul all out loh mami loh udah nggak mikirin lagi apa namanya dapat gaji atau enggak ya pasti dapat sih ya kalau PNS cuma pasti all out terus udah Ya itulah curhatan-curhatan dari emak-emak ya, bahkan ada yang dari negeri Formosa ya. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.